Aku ini orang Jakarta, tapi Minang. Gini, kenalin, nama aku Ezrin Raffi Putra, mahasiswa Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Sumatera. Aku ini emang orang Jakarta, tapi keturunan Sumatera Barat. Oke, siapa yang di sini belum pernah makan atau rendang? Nah, rendang ini tuh salah satu makanan khas tradisional Minangkabau atau Sumatera Barat yang harusnya udah terkenal di seluruh dunia. Ada makanan lain loh selain rendang dari Sumatera Barat. Yang pertama nih ada gulai cumi bunting. Gulai cumi bunting itu dia cumi dikasih telur gitu dan tahu isiannya, lalu ditusuk itu pakai tusuk gigi biar isiannya tuh nggak meler. Lalu dimasak dengan kuah gulai gitu. Rasanya enak banget. Ada galamai atau kalamai nih. Dia itu terbuat dari beras ketan dicampur dengan tepung dan gula aren. Rasanya tuh kayak dodol guys, kenyal gitu, empuk, manis. Kopi talua atau teh talua. Nah ini tuh teh atau kopi panas gitu, dicampur telur mentah. Jadi nggak usah khawatir, telur itu udah masak kecampur teh atau kopi panasnya itu. Ada apa? Kalian salfok ya sama kucing ini. Dia tuh memakai tutup kepala dari pakaian adat wanitanya yang disebut adalah tengku. Nah itu tuh salah satu bagian itu dari pakaian adat Bundo Kando. Itu pakaian adat Minang bagi cewek. Dan Bundo Kando ini bermacam-macam, dari bajunya itu pakai baju Batague, lalu aksesoris dengan kalung emas yang disebut juga duko. Lalu di bawah juga memakai kain songket. Nah kain songket tradisional ini juga dibuatnya masih manual gitu, memakai alat tenun gitu gede, ada di duit 5 ribuan. Nanti aku kasih tunjuk. Lalu juga yang cowoknya nih pakai tutup kepala gitu bernama destar, bentukannya tuh kayak segitiga gitu, dibilang kerucut tapi cuma depannya doang. Lalu dia pakai sandang atau selendang. Terus biasanya nih di sisi kanan atau di sisi kirinya diselipin keris gitu atau hari. Nah itu tuh ada maknanya. Maknanya tuh kehormatan bagi si cowok itu dan juga filosofi hidup. Nah baju-baju adat tradisional Sumatera Barat itu biasanya dipakai di acara-acara besar seperti nikahan. Namun ngomong-ngomong budaya nih, kita banyak juga nih budaya dari Sumatera Barat. Yang terkenal nih, pertama ada Bataga Pangulu, yaitu adalah mengangkat suatu kepala suku gitu atau datu sebagai meresmikannya lah katanya, menjadikan pembimbing si suku. Lalu juga ada turun mandi. Ini tuh upacara adat saat bayi lahir, kita mandiin gitu ke sungai. Nah, itu tuh untuk mengucapkan rasa syukur atas kelahiran bayi. Terus juga untuk memperkenalkan bayi itu kepada alam atau di sini sungai. Lanjut ke alat musik tradisional khas Sumatera Barat, rampak, yang mainnya tuh kayak biola gitu, digesek dengan biasanya 6 senar. Bodinya tuh terbuat dari tempurung kelapa dengan ukiran-ukiran. Sumatera Barat juga punya nih rumah adat yang gak kalah terkenalnya, yaitu rumah gadang. Kalian tahu istana Pagaruyu nggak? Yang kayak gini. Itu atapnya itu atau bisa disebut gonjong. Itu juga ada makna filosofisnya. Gonjong tunggal yang depan itu tuh memaknai hubungan manusia dengan sang pencipta. Gonjong yang di sampingnya itu punya makna, yaitu hubungan manusia dengan alam sekitar. Kalau kalian deketin nih si rumah gadang, itu tuh ada motif-motifnya juga, seperti motif akar tumbuhan dan juga sirih gadang. Lalu juga ada motif pucuk rebung. Itu tuh ngambil motifnya juga dari kain-kain songket. Kita masuk ke seni tari menari, tari piring. Nah tari piring ini sering dipakai di acara-acara nikahan gitu. Musik tradisional khas Minangkabau atau Sumatera Barat apa aja sih? Yang pertama tuh ada Kungkung dan Jawa Rimato. Lalu juga ada Ayam Den Lape. Biasanya membawakan pesan-pesan rindu halaman, rindu kampung halaman gitu. Oke, mungkin segitu aja dariku. Mungkin ada informasi atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya Ezrin Raffi Putra pamit dan dadah.